العالمين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملك hijrah ke kota Madinah. Jadi surah ini full 83 ayat ini turun di kota Makkah waktu Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Nah, diturunkan sesudah surah Al-Jin, jelas ya. Jadi urut-urutannya kalau kita lihat di sini ya, di mushaf surah Al-Jin itu di surah yang 72. Di surah Yasin ini yang terdiri atas 83 ayat yang tadi kita bacakan, kalau kita buka mushaf kita, ternyata terdiri atas 2 juz ya. Ayat 1 sampai 21 itu ada di juz 22. Tetapi ayat 22 sampai dengan 83 itu ada di juz 23. Nomor suratnya 36 sesudah surah Fatir. Ini untuk memperjelas saja. Nah, ini nih, surah Yasin surah yang paling terkenal bagi orang awam di Indonesia. Di luar surah-surah pendek yang 3 kul itu. Kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Nah, surah Yasin ini sangat populer. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak orang yang tidak dapat membaca Al-Qur'an, ya ini kehebatannya nih. Tapi ia dapat menghafal surah Yasin. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya tajwidnya. Karena apa? Karena memang budaya membaca surah Yasin ini sangat familiar di kalangan masyarakat kita. Tadi saya misalnya baca misalnya Yasin. Bapak-bapak tanpa membuka buku kitab ini juga saya kira udah hafal. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu udah nyambung gitu. Tetapi kalau nggak dipancing biasanya nggak keluar memang. Nah, kalau ada yang mau mulai itu akan lengket sendiri, saking kita sudah familiar dengan surah Yasin sejak dari kecil ya. Nah, nanti akan kita lihat di tafsirnya bahwa kedudukan surah Yasin sebagai jantung, sebagai pembuluh, sebagai hatinya Quran, di samping fadilah yang lainnya ya, yang sangat banyak sekali fadilahnya ya. Cuman memang masih sedikit di antara kita yang hanya mengambil keberkahan surah Yasin ini dari membacanya saja, tidak sampai untuk membaca terjemahannya seperti ini. Di sini kan sudah ada terjemahannya. Kita biasanya lupa membaca terjemahannya ya. Nah, begitu juga apalagi mengkaji tafsirnya secara mendalam, jarang sekali. Karena apa? Karena ini. Karena tafsir berbahasa Indonesia yang secara khusus mengkaji surah Yasin memang tidak banyak. Ya. Kemudian kebanyakan satu kesatuan, artinya tafsir-tafsir yang kita punya saat ini itu satu kesatuan utuh, satu Al-Quran 30 juz ya. Nah, kita misalnya sebutkan tafsir-tafsir yang mutabaroh itu artinya yang mempunyai sanad langsung kepada Rasulullah, dan ini sudah disepakati oleh ulama-ulama saat ini, konferensi saat ini, misalnya tafsir dari Qurtubi, Jalalain, dan Ibnu Katsir ya. Nah, di Indonesia sendiri ya kita bisa baca ada tafsir Farid Ar-Rahman yang ditulis oleh Syekh Soleh Darat di Semarang. Ya, ada tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ada tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka. Semua dan Quraisy Shihab, semuanya itu menulis tafsir penuh satu Al-Quran. Jarang yang mengkhususkan tafsir tentang surah Yasin. Nah, pertemuan malam ini mudah-mudahan sedikit bisa mengisi kekosongan aspek yang tadi kita sampaikan di atas, sehingga kita mendapatkan lebih banyak barokah selain membacanya, juga membaca terjemahannya, dan mari kita sama-sama mempelajari
makna yang terkandung di surah Yasin ini. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada tafsir ini dia. Nah, ini adalah tafsir Ibnu Katsir yang sudah disepakati kesohihannya, ya. Dan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, tafsir Ibnu Katsir khusus surah Yasin. Ya. Nah, kita lihat di sini tafsir Ibnu Katsir Yasin ternyata namanya lengkap sekali. Namanya Syekh Imam Al-Hafiz Imanuddin Abdul Fida Ismail Ibnu Khatib Abu Hafs Umar Ibnu Katsir. Yang kita tahu cuman Ibnu Katsir. Nah, ini dia dicetak di Jakarta, ya. Nah, kita akan baca tidak secara lengkap, tetapi kita ambil poin-poinnya saja. Di muqaddimah ini dijelaskan sekali, ya. Sebelum Imam Ibnu Katsir menafsirkan surah Yasin, beliau mencatat dua hadis yang berkenaan dengan fadilah dan keutamaan surah Yasin. Apa fadilah dan keutamaannya? Yang pertama, barang siapa membaca Yasin pada malam hari, maka setelah bangun waktu subuh, ia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang tidak harus diususkan di malam Jumat, ya. Jadi setiap malam, ya. Nah, kemudian dari Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin pada dalam hari karena semata-mata mencari ridho Allah, maka ia telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menulis Ibnu Katsir. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat, nanti akan kita lihat di bahasan yang lain. Memang akan ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu adalah rahmat buat kita, ya. Nah, ini dia urutan bukunya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa surah Yasin ini adalah surah Makkiyah, 83 ayat, ya. Nah, yang penting di sini satu lagi adalah apa yang saya sampaikan tadi, bahwa surah Yasin ini merupakan qalb, ya, merupakan jantungnya Al-Quran. Kita bisa dilihat sini. Nah, ini juga yang jadi perdebatan, ya. Yasin adalah qalbunya Al-Quran. Tidak sekali-kali seorang membacanya karena mengharap pahala dan hari kemudian, melainkan diberi ampunan bagi. Dan bacakanlah surah Yasin buat orang-orang yang mati di antara kalian. Ini jelas, ya. Nah, ada lagi yang penting yang ingin kami ungkapkan di sini sebelum kita masuk ke pembahasannya adalah ini. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Abdul Mughirah telah menceritakan kepada kami, Sofyan yang mengatakan bahwa para syekh mengatakan, apabila surah Yasin dibacakan untuk orang yang sedang sakaratul maut, maka sakaratul mautnya diringankan baginya berkat surah Yasin. Nah, ini jadi pengalaman juga buat kita, ilmu juga buat kita. Kalau ada nanti keluarga kita ataupun saudara-saudara kita yang sakaratul maut, maka bacakanlah surah Yasin. Insyaallah akan diringankan sakaratul mautnya. Nah, di sini juga di buku ini jelas sekali kalau ingin belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran, di sini jelas ada namanya Al-Quran berwarna, membantu untuk panjang pendeknya. Ada di sini namanya tafkhim ro itu namanya tafkhim, artinya dibaca tebal. Ada idgham, warnanya seperti ini. Kalau warnanya seperti ini, hukumnya qalqalah. Nah, ini nanti pada bahasan selanjutnya, ya. Nah, insya Allah di malam hari ini kita akan membahas surah Yasin ayat 1 sampai dengan 4. Saya ingin
kita sama-sama membaca dulu surah ayat yang pertama. Tadi gimana Bapak cara membacanya? Coba boleh saya dengar. Ayat 1 gimana? Yasin. Masya Allah. Yasin. Ianya 2 harokat ya, karena tegak berdiri. Kalau sinnya memang harus panjang 6 harokat. Jadi Yasin. Yang sering keliru itu ianya yang panjang. Yasin. Nah ini yang sering keliru. Yang sahih adalah Yasin. Apalagi kalau misalnya diwasolkan, disambungkan ke ayat yang kedua, hati-hati. Banyak yang membaca seperti ini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Karena apa? Karena memang ada bunyi nun, kemudian ada waw, dianggap gunnah. Nah, padahal yang sahih adalah tetap bacanya Yasin wal Qur'anil Hakim kalau diwasolkan. Nah, patokannya nanti kita akan menggunakan tafsir Ibnu Katsir ini. Tetapi nanti untuk memperluas wawasan kita, saya akan menyampaikan beberapa kitab-kitab yang lain. Ya, Yasin. Menurut Ibnu Katsir bahwa huruf-huruf yang mengawali kebanyakan surah-surah Al-Quran, menurut pendapat kami semua huruf disebut di dalam permulaan surah-surah Al-Quran dengan membuang huruf yang berulang-ulang, kemudian semuanya berjumlah 14, yaitu alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ha, ya, ain, qa, sin, ha, qaf, dan nun, semuanya dihimpun dalam ucapan ini bait syair ya. Nasun hakimun qati'un lahu simin, ini bait syair. Itu dinamakan dengan fawatihus suwar. Apa itu fawatihus suwar? Itu ayat pembuka Al-Quran. Tapi ayat-ayat pembuka Al-Quran itu tidak harus selalu dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Kayak Yasin itu kan huruf yang terpotong. Dibacanya harus satu-satu, tidak seperti itu. Kita lihat. Memang belajar tentang Fatihus Suwar ini juga lumayan lama ya. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf fawatihus suwar. Apa sih huruf-huruf muqatta'ah itu? Jadi huruf-huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf di permulaan surat-surat tertentu yang dibacanya secara dieja. Jadi kalau misalkan kita pernah melihat ini Yasin, alif lam mim, ini dan ini, maka itu adalah huruf-huruf muqatta'ah di dalamnya ya. Nah, ciri-ciri dari huruf muqatta'ah itu yang pertama adalah biasanya ditulis di awal surat, yaitu di ayat pertama surat-surat tertentu. Jadi tidak semua surat ya, hanya surat-surat tertentu. Maka biasa disebut dengan fawatihus suwar atau permulaan surat ya. Kemudian yang kedua, biasanya tidak ada tanda bacanya. Di huruf-huruf tersebut hanya ada tanda panjang, misalnya pemanjang, tanda bendera gitu. Tapi kalau di mushaf Indonesia, untuk yang dibaca 2 harokat biasanya ada tandanya. Kalau di mushaf Utsmani tidak ada tandanya biasanya ya. Kemudian yang ketiga, tidak diterjemahkan ya, atau termasuk ayat-ayat mutasyabihat ya, tidak diterjemahkan, hanya Allah yang maksud bahwa Yasin ini termasuk ayat mutasyabihat. Kita lihat dulu misalnya seperti ini ya. Saya buka dulu ini ya. Memang pelajarannya tentang fawatihus suwar ini juga cukup panjang. Ternyata tidak harus selalu fawatihus suwar itu dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Banyak sekali huruf ataupun kata pembuka dari Al-Quran itu, tergantung konteksnya ya. Misalnya kita lihat, nah ternyata
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu alhamdulillah itu termasuk fawatis suara, mendapat apa namanya, karena sifatnya memuji. Banyak sekali. Nah ini pembukaan dengan pujian kepada Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, di surah Al-Isra ayat pertama. Artinya memang fawatis suara itu banyak jenisnya. Cuman ketika sekarang kita belajar surah Yasin, kita mendapatkan fawatis suara yang sifatnya muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca sesuai tulisannya. Tulisannya ya, jadi dibaca ya. Tulisannya sin, dibaca sin. Kita lihat lagi. Ini buku yang biasa dibaca di pesantren-pesantren ya, kurang besar ya. Kita akan melihat bagaimana pendapat para mufassir terkait dengan tafsir surah Yasin ayat pertama tadi. Kalau tadi menurut Ibnu Katsir bahwa surah Yasin ayat 1 itu maknanya fawatis suar, mutasyabihat, tidak bisa lagi diterjemahkan. Tapi misalnya kita lihat nih, kita lihat. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu dari Ikrimah ya, bahwa yang dimaksud dengan Yasin itu ya insan, wahai manusia. Ada yang seperti itu berpendapat. Nah, menurut Muhammad bin Hanafiyah, Yasin itu maknanya ya Muhammad. Menurut Ma'mar ya, itu Yasin itu dari nama-nama Al-Quran. Menurut Malik dari nama asma Allah, dari nama-nama Allah. Kemudian dari Said bin Jubair, salah satu dari nama Nabi Muhammad. Ini hanya untuk memperkaya wawasan kita bahwa memang para mufassir itu banyak sekali menafsirkan surah Yasin ini ayat yang pertama. Tetapi itu tadi panduan kita kembali ke awal, ke tafsir Ibnu Katsir, bahwa tafsir surah Yasin ayat 1 yaitu Yasin adalah ayat mutasyabihat, hanya Allah yang tahu maknanya. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu maknanya. Kita lanjutkan. Dua kali dibuka. Ini saya tutup dulu. Fawatis suar sudah selesai. Kita lanjutkan, ada satu lagi dari Ibnu Jarir. Coba kita lihat apa pendapat beliau. Nah, menurut beliau ada 4 pendapat arti kata Yasin. Pertama, berarti sumpah Allah atas namanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian kata Yasin bermakna wahai manusia, sebagai sebuah panggilan, hampir sama tadi apa yang disebutkan oleh Ikrimah tadi ya. Ada yang berpendapat, atau Ibnu Jarir At-Tabari ini berpendapat kata Yasin adalah bentuk kata pembuka. Ini sama dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan ada yang berpendapat kata Yasin merupakan satu nama dari Al-Quran, sesuai namanya memang surah Yasin. Nah, mana yang kita ambil? Kita ambil tentu sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal. Kita konsisten menjadi patokan kita apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yasin. Apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul daripada surah Yasin ini secara umum itu memang terkait dengan orang musyrik Mekah yang sudah tidak percaya lagi kepada Rasulullah SAW. Tetapi lebih khusus lagi
untuk yang surah Yasin ayat 1 sampai 10 itu ada asbabun nuzulnya lagi, yaitu ketika Rasulullah SAW membaca surah As-Sajdah secara nyaring katanya di waktu itu kaum kafir tidak senang mendengarnya dan mereka mengatakan tidak mungkin Rasulullah ini sebagai seorang nabi, maka perlu bagi Allah untuk memberikan semacam pengukuhan bahwa Rasulullah itu adalah seorang Rasul. Makanya turunlah ayat yang kedua, yang ketiga, keempat sampai yang ketujuh. Wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah atas nama Al-Quran. Nah, kita tahu bersama bahwa Al-Quran ini adalah apa? Merupakan rukun iman yang ketiga. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada Al-Quran, kitabnya. Dan Al-Quran, kitab ini merupakan bukti kerasulan. Kita tahu misalnya sebelumnya ada kitab namanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur itu merupakan syariat, di dalamnya ada syariat, ada ajarannya. Maka diturunkanlah kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Taurat untuk Nabi Musa dan kaumnya. Ada kitab Injil yang di dalamnya ada syariat untuk Nabi Isa dan kaumnya. Syariat-syariat yang sebelum-sebelumnya itulah yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Ya. Nah, tafsir surah Yasin ayat 2 dan 4 ini. Ibnu Jarir Al-Tabari menafsirkan ayat 2 dan 3 sebagai bentuk kesaksian Allah Subhanahu wa taala dan wahyunya Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasul. Ada yang punya Al-Quran di handphonenya? Pak Ari, bisa dibantu kita buka surah Ali Imran. Coba Pak Kusnaidi. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ya. Ayat 2 dan ayat 3 dan 4 coba. Nah, bisa dibaca terjemahnya Pak Kusnaidi. Ya, silakan terjemahnya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang wahyu yang terus menerus mengurus makhluknya. Ya. Ayat 3, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Betul. Jadi turunnya Al-Quran ini adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil dengan membawa syariat baru yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka disinilah perlunya Allah bersumpah pada ayat 2 dan 4 ini tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, bahwa pemilihan Al-Quran sebagai sumpah pada ayat kedua mengisyaratkan kemuliaan dan keluhuran posisi Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu. Itu sangat jelas ya. Manusia yang maksum, yang dipelihara dari khilaf dan dosa sejak dari kecilnya. Nah, adapun tujuan dari sumpah ini adalah penguatan atau takmid atas kabar itu dalam ayat yang ketiga. Nah, bahwa kata sirat mustaqim di ayat 4 adalah agama Islam sebagai petunjuk pada dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bapak-bapak yang saya hormati, nah inilah tafsir surah Yasin menurut Ibnu Jarir ayat 2 dan 4. Untuk menambah wawasan kita sebelum kita masuk kepada diskusi, kita lihat lagi yang disampaikan oleh Syekh Hamamiyah.
Nah, ini lumayan menarik nih apa yang disampaikan oleh Syekh Hamami tentang makna kata al-hakim di ayat yang kedua. Ya, tadi sudah dibacakan ya. Tafsir Jalalain ya adalah tersusun rapi pada susunan katanya pada pribadi sebelumnya. Nah, jika semua pendapat ini digabungkan, maka arti wal Qur'anil Hakim ya mencakup 4 aspek, yaitu keindahan susunan kata dan bahasa. Coba kita lihat susunan dan kata bahasa dari Al-Quran ini sungguh sangat indah. Tidak ada orang yang bisa menandingi. Padahal kita tahu bersama orang-orang kafir Quraisy itu adalah penyair-penyair ulung. Tetapi Allah kemudian menantang mereka untuk membuat satu surah saja seumpama dengan Al-Quran. Ternyata tidak bisa mencontoh satu surah Al-Quran saja. Kemudian menunjukkan kebenaran isi dan kandungan. Itu jelas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran ini dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kita juga bisa lihat kecerdasannya dalam mengungkapkan nilai kebenaran tersebut serta kandungan hikmah yang dalam yang mendorong para pembacanya untuk terus-menerus mengkaji dan menemukan rahasianya. Rasanya kitab-kitab yang lain kalau dibaca itu hampir tidak ada yang bisa hatam satu hari satu juz. Tapi kalau membaca Al-Quran, banyak orang yang bisa membaca satu hari satu juz. Bahkan ada yang bisa hatam 3 hari. Minimal kata Rasulullah dititipkan kita bisa membaca Al-Quran itu minimal hatam itu 1 bulan. Karena apa? Memang nikmat. Ada kenikmatan tersendiri ketika kita membaca Al-Quran. Yang kemudian orang banyak mendapatkan ilmu dari Al-Quran ini. Tentang laut misalnya ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan ya. Tentang tidak bercampurnya laut asin dan air tawar itu ada di Al-Qur'an. Tentang seorang profesor ahli kosmetik atau bedah plastik yang menemukan di surah An-Nisa itu bahwa nanti kulit manusia itu nyalahnya akan terbakar. Kan dulu ada berita di WhatsApp berantai kita, bagaimana mungkin setan itu yang terbuat dari api nanti diazab di nerakanya Allah Subhanahu bisa terbakar. Orang setan terbuat dari api, sementara neraka juga terbuat dari api, seperti itu. Ternyata itu bisa dijawab. Itu banyak orang yang terinspirasi dari Al-Quran. Banyak menemukan penemuan-penemuan, termasuk tadi yang kita bacakan di surah Yasin itu tentang astronom ya, tentang penemuan bahwa Allah memperedarkan bulan dan bintang itu sesuai orbitnya, tidak pernah bertabrakan. Padahal karena apa? Karena sesuai orbitnya itu Allah sudah sampaikan di surah ayat di surah Yasin yang tadi kita bacakan. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang bersumpah dengan waktu, memang betul. Jadi tadi kalau Allah juga bersumpah, ya. Allah juga bersumpah dengan waktu, wal asr, ya. Wal fajr, ya. Kemudian walayalin asr, waktu duha demi waktu duha dan lain sebagainya. Nah, tetapi terkadang Allah juga bersumpah dengan tempat, misalnya negeri. La uqsimu bihadzal balad. Bersumpah dengan nama bukit Tursina atau Gunung Sina, wa turisini. Ya. Menurut sebagian ulama, bila sesuatu dijadikan sebagai media sumpah, menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat penting. Ya. Di bukit Tursina, di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, nah ini nih. Ayat 4 dan 5.
ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Kalau kita baca terjemahannya, ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Menurut Ibnu Katsir, senada dengan ayat di atas, ya. Jadi penafsiran itu ini namanya ditafsirkan dengan Al-Quran, hampir senada dengan surah Asy-Syu'ara ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad wahyu Al-Quran sebagai perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran itu, tidak pula mengetahui bahwa iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus ini senada dengan ala siratim mustaqim. Ini di surah wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, ini tafsir Al-Azhar. Menurut Hamka, dalam ayat yang keempat yang pendek ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khitab atau garis perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya membawa manusia berjalan hidup ini di garis yang lurus. Atau pada ayat yang lain Rasulullah SAW membawa manusia ini minal zulumati ilan nur, dari tempat yang gelap gulita, ya, tempat durjana, menjadi ilal zulumati ilan nur, bercahaya, berilmu, pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, kalimat siratul mustaqim menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah jalan yang lurus yang tidak berliku, ialah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah. Ciri orang bertakwa yang selalu diingatkan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina taqullah, ya ini mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, ya. Juga berarti kitab Allah, sebagaimana diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, juga berarti Islam sebagai Allah yang tidak diterima oleh Allah agamanya selain Islam. Nah, lebih jelas lagi dalam hadis riwayat Ahmad Tirmizi, An-Nasa'i, Allah mengadakan contoh perumpamaan siratal mustaqim, satu jalan yang lurus, sedang di kanan kiri jalan ada dinding atau pagar tembok. Jadi diumpamakan bahwa jalan yang lurus itu diumpamakan di kiri kanan itu ada pagar tembok, dan di pagar ada pintu-pintu terbuka. Pada tiap pintu ada tabir yang menutupi pintu, dan di muka jalan ada suara berseru, hai manusia, masuklah ke jalan ini dan janganlah berbelok. Dan di atas jalanan ada seruan, maka bila ada orang yang akan membuka pintu diperingatkan, celaka Anda, jangan membuka. Sungguh jika Anda membuka pasti akan masuk. Sirat itu ialah Islam, dan pagar itu adalah hududullah, batas-batas hukum Allah. Dan pintu yang terbuka ialah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Sedang seruan di muka jalan Allah itu adalah kitab Allah, dan seruan di atas sirat itu ialah nasihat dalam setiap hati muslim. Jadi diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi, An-Nasa'i. Terakhir ayat kelima, tanzilul azizir rahim, yang diturunkan oleh zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, apa yang diturunkan? Bahwa di sini dijelaskan, menegaskan bahwa yang menurunkan Al-Quran yang penuh hikmah itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa lagi maha penyayang. Sebagai kesimpulannya, bahwa surah Yasin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di periode Mekah ini adalah rangka menegaskan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 1 itu mutasyabihat, kita tidak tahu persis apa maknanya, kita hanya bisa dapat mencari membaca dari literatur yang ternyata banyak sekali penafsiran surah Yasin ayat 1. Sementara surah ayat Yasin ayat 2 sampai dengan ayat 5 itu amat sangat
bisa dimaknai sekali tafsirnya, apalagi kita berpedoman kepada tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Sebagai pertemuan perdana, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kami mengajak kepada bapak-bapak untuk kita saling mari saling bertukar pikiran terkait dengan pengetahuan kita masing-masing, karena bisa jadi pengetahuan saya bisa belum diketahui oleh bapak-bapak, tapi boleh jadi pengetahuan bapak-bapak saya juga belum nyampe, kan bisa. Jadi kita bisa bersaling tukar ilmu. Astagfirullahaladzim, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.